اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأصول وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum wa ruwina fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyidin lam yudha'ifhu an Abdullah ibn Ghammam. Naam, an Abdullah ibn Ghammam ya, atau Ghunnam al-Bayadi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukru faqad adda syukra yaumihi wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, ada Al-Ustaz Haji Aswin, Al-Ustaz Jamal, dan seluruh asatiz dan pengurus Masjid Al-Munawwar yang sama-sama kami muliakan, kami hormati para habaib, lebih khusus Al-Habib Alwi Al-Bar, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan waruwina, ya, artinya diriwayatkan kepada kami.
fi sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud. Al-Imam Abu Daud yang terkenal di bidang hadis ada dua tokoh. Yang satunya bernama Al-Imam Abu Daud Sijistani, Sahib Sunan, kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Menurut Dr. Syauqi dalam Atlas Al-Hadis An-Nabawi, Sijistan satu tempat yang ada di negara Afghanistan. Nah, disitulah beliau lahir. Yang kedua yang terkenal sebagai salah satu tokoh di dalam ilmu hadis bernama Imam Abu Daud At-Toyalisi. Beliau menyusun kitab Musnad terkenal dengan judul Musnad At-Toyalisi. Nah, Imam Abi Daud meriwayatkan bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik, dan beliau tidak mendaifkan hadis ini dari sahabat bernama Abdullah bin Ghunnam ya, Al-Bayadi As-Sahabi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ketika pagi hari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur, maka sungguh dia telah melaksanakan satu bentuk syukur kepada Allah di hari tersebut. Dan siapa yang membaca doa tersebut di waktu sore, maka sungguh dia telah melaksanakan rasa syukur kepada Allah di waktu malam tersebut. Nah, jadi dengan bacaan zikir ini kita sudah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, syukur ini kadang-kadang disalahpahami. Dipahami syukur itu hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, oh itu saya sudah bersyukur. Padahal syukur itu dalam kajian para ulama, para asfiya, para fuqaha, syukur itu bukan hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau sekedar mengucapkan Alhamdulillah disebut dengan Alhamd, memuji Allah. Nah, sehingga di dalam Al-Quran di surat Saba, kalau tidak salah ayat 13 ya, ayat 13 kalau tidak salah, kalau memang keliru nanti dikoreksi. Ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadi asy-syakur. Coba itu ayat berapa itu? Surat Saba ayat 13, betul? I'malu ya, ayat 13 ya, surat Saba. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadi asy-syakur, yang artinya beramallah keluarga Daud sebagai bentuk syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang selalu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang masalatu asyukri, masalah syukur. Di awal ayat tadi Allah katakan beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Berarti syukur itu harus ada amal, bukan hanya mengatakan Alhamdulillah atau aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang katakan sendiri dalam Al-Quran, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur.
Dan Allah tegaskan setelah itu, dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang pandai bersyukur. Kita ini bukan karena kurang nikmat sehingga tidak bahagia, tapi kita kurang syukur. Kurang syukur. Nikmat kalau kita hitung banyak sekali Allah kasih kepada kita, tapi kadang-kadang tidak dilihat nikmat itu, karena selalu melihat yang di atas masalah dunia. Itu orang di atas dia sukses, punya rumah, punya mobil, punya. Tapi yang saat Allah berikan nikmat pada dia, yang saat ini dia nikmati, sehat. Bisa saja orang kaya itu sakit, kita mau tahu di mana? Habis miliaran, dia dikasih sehat, makan cukup, kendaraan ada. Nah, jadi kalau perkara dunia, Nabi memberikan instruksi, kalau perkara dunia jangan lihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Berapa banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Tapi kalau perkara akhirat, lihatlah orang yang di atas. Dia bisa istiqomah sholat 5 waktu, bisa istiqomah majlis, bisa istiqomah sedekah, bisa istiqomah tahajud. Nah, kita lihat perkara-perkara akhirat yang di atas kita. Itu instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena kurang rizki, kurang syukur. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, di dalam kitab tersebut ada sedikit uraian tentang masalah syukur. Jadi beliau katakan, tidak disebut seseorang itu bersyukur kecuali memenuhi 3 syarat. Yang pertama, asyukru bil janan, rasa syukur di dalam hati. Apa maksudnya? Al-i'tiraf anna jami'an ni'amah, atau anna jami'an ni'ami, ya, anna jami'an ni'ami minallahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengakui bahwa semua kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya. Antum bisa sukses dengan kehidupan antum secara finansial, punya gaji yang baik, punya jabatan yang bagus, bukan dari antum. Allah Ta'ala pilihkan itu. Itu namanya mengakui. Antum punya ilmu, bukan dari antum, Allah yang kasih. Antum bisa istiqomah sholat 5 waktu, bukan dari antum, Allah yang mudahkan. Laula Allah ama sholaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa berbuat baik. Itu namanya i'tiraf. Kita harus mengakui dalam hati semua nikmat dari Allah, bukan dari diri kita. Imam Ghazali riwayatkan di dalam kitab beliau, Nabi Daud pernah mengatakan, Ilahi kaifa ashkuruk, wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur padamu? Fa inna syukra ni'matun minka aliyya, karena sesungguhnya syukur itu pun adalah satu nikmat yang kau berikan padaku. Kepada ulama ketika mengucapkan alhamdulillah, mereka tambahkan lagi summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah. Artinya apa? Ketika dia mengucapkan nama Allah dengan pujian, segala puji bagi Allah, berarti Allah sudah izinkan dia mengucapkan kalimat mulia tersebut. Maka ditambah lagi summa alhamdulillah, bersyukur karena diizinkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi Nabi Daud sendiri bingung, wahai Allah, bagaimana cara bersyukur padamu? Karena sesungguhnya syukur itu juga nikmat yang kau berikan padaku. Allah Ta'ala menjawab, Al-an syakartani ya Daud, sekarang engkau telah bersyukur padaku wahai Daud. Riwayat ini menunjukkan
pengakuan Nabi Daud bahwa seluruh nikmat dari Allah, maka saat itu sudah dinyatakan dia sebagai orang yang bersyukur. Itu yang namanya mengakui semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan belum cukup dikatakan syukur kalau sekedar mengakui. Sekedar mengakui semua nikmat dari Allah, kata beliau, belum disebut syukur. Ada syarat yang kedua, asyukru bil lisan. Rasa syukur itu atau rasa terima kasih kepada Allah setelah mengakui dalam hati seluruh nikmat dari Allah, ditambah yang kedua, harus melafatkan kalimat syukur. Yang paling sering diucapkan adalah alhamdulillah. Jadi hati mengakui nikmat dari Allah, kemudian lisan menerjemahkan dengan menyatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala nikmat dari Allah. Kama jaa fil hadis akhraja Imam Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil abd ayyakul al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba jika dia makan makanan, dia memuji Allah. Makanya sebelum makan baca doa, habis makan juga baca doa. Itu bentuk syukur dengan lisan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku lewat rizkinya tanpa ada usaha dariku dan kekuatan dariku. Itu dibaca, dimaknai semua dari Allah, termasuk makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kata Nabi, jika seorang mengucapkan kalimat tersebut ketika dia makan ataupun minum, maka sungguh Allah ridho kepadanya. Nah, jadi pengakuan dalam hati nikmat seluruhnya dari Allah, kemudian diterjemahkan dengan lisan, menyebut nama Allah atau memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Syarat yang terakhir, yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, asyukru bil arkan. Setelah mengakui nikmat dari Allah dan mengucapkan rasa syukur dengan lisan kepada Allah, yang ketiga, harus menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga syarat ini terpenuhi, baru disebut sudah bersyukur. Makan baca alhamdulillah, minum alhamdulillah, baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan tapi gak sholat, ucapan itu tidak membuktikan rasa syukur. Kenapa? Nikmat yang Allah kasih bukan hanya makan dan minum, banyak. Napas, kau bisa hidup sampai hari ini dengan nafas, itu nikmat Allah. Jantung masih bisa berdetak, memompa darah, mendistribusikan ke seluruh tubuh, itu nikmat dari Allah. Enggak cukup hanya alhamdulillah ketika makan. Anggapan kamu nikmat yang Allah berikan hanya makan? Enggak. Makanya tiga syarat ini harus dipenuhi, maka disebut orang itu bersyukur. Makanya di dalam ayat Allah Ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung nikmat Allah, di situ bentuk mufrad. Wa in ta'uddu ni'matallahi, bukan ni'am Allah. Jika kau menghitung satu nikmat saja, satu yang Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan mampu menghitung satu nikmat.
nikmat bernapas. Itu bukan hanya sekedar bernapas, satu nikmat, tapi lihat, kita diberi sehat, bisa bernafas, organ tubuh kita masih aktif, bekerja sesuai dengan aturan yang sudah Allah tentukan, sehingga nafas itu bisa keluar dari hidung kita. Bagaimana lagi dengan sel-sel di tubuh kita, urat-urat di tubuh kita, otot-otot di tubuh kita, itu semua bekerja secara aktif, baru bisa ada nafas, jantung bisa memompa darah dengan baik. Itu satu nikmat, ada tersembunyi jutaan nikmat di dalam nikmat tersebut. Kata Ibnu Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, beliau mengatakan, di dalam roti yang kau makan, di situ ada 1000 tangan manusia. Dalam satu roti yang kamu makan, di situ ada 1000 tangan manusia. Artinya roti itu dari gandum misalnya, kan tidak mungkin langsung jadi roti, harus ada yang tanam dulu itu gandum. Ada yang tugasnya memanen, ada yang menyiram, ada yang membawa, ada yang menjual, ada yang mengelola, sampai kepada kita dibuat tangan manusia lagi jadi roti kita makan. Itu semua nikmat Allah Ta'ala. Maka betul ayat tadi itu, surat Sabah, i'malu ala Daud, beramallah wahai keluarga Daud, syukra, sebagai bentuk syukur. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau menerangkan makna syukur. Wa minasyukri al-amalu bi ta'atillah ta'ala wa an yasta'ina ni'amallahi ta'ala ala ta'atihi wa an yad'a ni'amallahi ta'ala fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allahu wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Intisari dari syukur, kata beliau, beramal di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi antum beramal dengan taat kepada Allah, itu bentuk syukur, kata beliau Al-Imamul Haddad. Dan engkau gunakan seluruh nikmat Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau diberikan nikmat jabatan, gunakan jabatan itu untuk taat kepada Allah. Kau diberikan nikmat kekayaan, gunakan hartamu untuk ketaatan kepada Allah, untuk berbuat baik kepada manusia. Jangan memperkaya diri, ditabung uangnya, dinikmati sendiri. Kau meninggal, harta ini jadi musuhmu di yaumil qiyamah. Orang bakhil gak ada yang di dalam surga. Dalam surga hanya ada orang dermawan. Ini yang orang-orang kaya nih. Ya, hartamu bisa jadi musuh, bisa menjerumuskanmu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari tersebut harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat. Ini ada kecualinya. Harta yang tidak digunakan untuk ketaatan tidak bermanfaat. Tapi kalau harta yang digunakan untuk kebaikan bermanfaat. Anak juga tidak bermanfaat. Ya, anak yang tidak soleh, anak yang durhaka, anak yang tidak berbuat baik tidak bermanfaat. Tapi kalau anak soleh bermanfaat, anak yang baik bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh illa min thalathatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya bermanfaat, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang bermanfaat di yaumil qiyamah, ata Allah biqalbin salim, bertemu dengan Allah hatinya selamat minadz dzunub wal atham, dari dosa-dosa. Jadi definisi syukur menurut Imam Haddad, kau gunakan nikmat untuk taat kepada Allah, dan kamu letakkan seluruh nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah cintai. Saat ini misalnya kita dikasih nikmat sehat, nikmat waktu luang,
kita datang di tempat yang Allah cintai, masjid. Nabi katakan ahabbul biqa'i illallah masajiduha. Lokasi yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ini kita meletakkan nikmat di tempat yang Allah cintai. Kemudian Imam Haddad lanjutkan, dan itu adalah intisari dari syukur dan puncak dari rasa syukur, yaitu beramal untuk taat kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan meletakkan seluruh nikmat Allah di tempat-tempat yang Allah cintai. Kata beliau, wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Itulah puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diikat dengan persaudaraan di atas agama Islam, itu juga nikmat. Damai, saling cinta, saling sayang satu dengan lainnya, itu dalam Al-Quran disebut itu nikmat terbesar yang Allah berikan juga kepada kita. Wa'atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi doa ini mengandung rasa syukur ya. Jadi syukur 3 syarat tadi harus terpenuhi, maka disebut bersyukur. Ada ulama terdahulu bernama Al-Imam Ibnu Abi Dunya, kelahiran tahun 208 Hijriah, wafat 281 Hijriah, menulis kitab khusus tentang syukur. Judulnya Kitabu Syukri. Kitabu Syukri, kitab yang membahas tentang syukur. Ada juga guru dari Masyayikh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, itu mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang syukur secara khusus dalam kitab yang beliau tulis berjudul Al-Arba'in Al-Gummariyah fi Syukri An-Ni'ami. 40 hadis yang membahas tentang rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Khusus tuh hadis itu membahas tentang masalah syukur. Dan masih banyak para ulama-ulama terdahulu, mereka menulis kitab tentang masalah syukur. Karena syukur ini sangat penting bagi kita, kehidupan kita. Karena kalau orang yang tidak punya syukur, tidak pernah berterima kasih kepada Allah, selalu kurang. Bukan kurang nikmat, saya katakan kurang syukur. Nikmat banyak, gak ada. Kita ini manusia, orang miskin gak ada, semuanya kaya. Gak ada orang fakir. Sefakir-fakirnya hitungannya uang, hitungannya jabatan. Tapi diri kita kaya semuanya, gak ada yang miskin. Coba ada orang tawar mata 1, 2 M, mau jual tidak? 1 mata nih. Antum pikir-pikir, wah, jantung antum 1 dibeli 1 triliun. Jari antum dipotong 1 untuk dijual. Di dunia medis itu kan organ-organ tubuh manusia dijual kan dengan prosedur yang berlaku. Gak ada yang murah, bisa tanya ke, mahal semuanya. Mata manusia mahal, jari manusia mahal, jantung, hati, semuanya. Dari itu baru 1 organ tubuh, apalagi seluruhnya mahal. Kalau dikumpulkan organ tubuhnya dengan diberikan biaya harga, itu bisa triliunan. Itu tidak? Ya nafas saja mahal, pakai oksigen, coba yang sakit kemudian oksigen, itu kan dihitung mahal tuh. Kita sudah umur berapa saat ini? Bernafas dari sejak lahir sampai hari ini. Kalau diuangkan sudah berapa itu? Kaya berarti kita semua, gak ada yang miskin. Itu benar Allah katakan, wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit sekali hamba-hambaku itu menjadi orang yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu benar.
Nah, Imam Ali bin Abi Thalib memberikan satu definisi tentang syukur, tentang nikmat. Beliau mengatakan begini, kullu ni'matin dunal jannah faniyah wa kullu bala'in dunan nar afiyah. Ya. Kullu ni'matin dunal jannati faniyah, seluruh kenikmatan selain surga itu sesuatu yang fana, nggak ada nilai. Faniyah. Antum punya nikmat yang Allah berikan misalnya di dunia ini, semua antum miliki, rumah mewah, mobil mewah, jabatan, harta, kekayaan, nama baik, semuanya. Tapi kalau meninggal su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka, maka nikmat itu semua gak ada artinya. Faniyah, fana. Nah, sebaliknya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kullu bala'in dunan nar afiyah, semua musibah yang tidak membuat dirimu masuk ke dalam neraka itu keselamatan. Bisa kita manai juga, semua musibah yang membuatmu tetap taat kepada Allah dan kau akan selamat masuk ke dalam surga, itu keselamatan. Artinya kalau bala dikasih ujian, tapi ujian ini justru tidak mengantarkan kita ke dalam neraka, kata Sayyidina Ali, itu keselamatan. Sebab hukuman di dalam neraka itu amat dahsyat, sehingga kesusahan di dunia sebesar apapun itu terasa tidak memiliki arti apa-apa. Mendingan orang ahli taat meninggal masuk surga, kesusahan yang dia alami di dunia dia tidak pernah rasakan kalau sudah masuk surga. Ada orang, ini Imam Nawawi riwayatkan ya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang hidupnya senang di dunia, tapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, kesenangan yang dia dapatkan di dunia dia lupa. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah hidup bahagia di dunia. Sebaliknya, yang masuk ke dalam surga ketika hidup di dunia susah, tapi di akhirat masuk surga, ditanya kepada dirinya, bagaimana kesusahanmu di dunia? Dia mengatakan, saya hidup di dunia senang, tidak ada susah. Lupa. Artinya membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat itu sesuatu yang tidak sebanding. Allah Ta'ala mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian waruwina diriwayatkan kepada kami bil asanid sahihah, dengan sanad yang sahih dari Abi Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibni Majah dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yumsi wa hina yusbihu, di waktu sore maupun di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirati. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli, ya, fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fazni, ya Allah jagalah aku. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di waktu pagi dan sore, ya. Yang intinya ini meminta apa? Ya Allah, aku meminta padamu al-afiyah,
Afiyah artinya keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu maaf, al-afwa wal afiyata, dan keselamatan di agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan berikanlah keamanan atas rasa takutku, ila akhir doa. Ini doa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Beliau selalu membacanya di waktu pagi dan di waktu sore hari, biasanya ba'da subuh, ba'da asar. Nah, kemudian riwayat ini juga diterangkan oleh Imam Waqi'. Ada Imam Waqi' namanya. Imam Waqi' ini salah satu guru dari Imam Syafi'i, namanya Waqi' Ibnul Jarrah. Nah, beliau ini salah satu imam ahli hadis di zamannya. Lahir sekitar tahun 129 Hijriah di kota Kufah di Irak. Kemudian wafat, ada yang mengatakan di wilayah yang masuk wilayah kota Makkah, meninggal di sana. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal dan dimakamkan di Mesir. Nah, Imam Waqi' bin Jarrah ini terkenal sebagai seorang yang fanatik, ya, fanatik dan sangat mencintai Imam Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, ya, sehingga beliau juga kadang-kadang dituduh sebagai Rafidhi. Dan beliau ini Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, mengatakan beliau al-Imam al-Hafiz muhaddits Iraq, ahadul a'lam, wa kana min buhuril al-ilmi wa a'immatil hifdhi, yang artinya seorang imam, seorang al-hafiz. Al-hafiz itu man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, orang yang sudah menghafal 100.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sanad dan matan, diberikan gelar al-hafiz. Muhaddithul Iraq, ahli hadis di kota Irak. Al-mutahammil li ilmi al-hadis al-mu'tani bihi riwayatan wa dirayatan, orang yang menguasai cabang-cabang ilmu hadis baik riwayah maupun dirayah, disebut muhaddits. Kemudian salah satu ulama terkemuka di zamannya, ahadul a'lam. Kemudian Imam Zahabi tambahkan wa kana min buhuril ilm, beliau termasuk ulama yang sangat luas ilmunya, bagaikan lautan, dan seorang imam yang hafalannya sangat kuat, a'immatul hifdzi. Imam Ahmad yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal, itu termasuk salah satu muridnya, berguru kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Imam Ahmad mengatakan ma ra'aitu ahadan aw'a lil ilmi wala ahfaz min Waqi'. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih paham tentang ilmu dan lebih kuat hafalannya seperti Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Wa Imam Yahya ibn Ma'in juga menyatakan hal yang sama, ma ra'aitu ahadan ahfaz min Waqi'. Saya belum pernah lihat ada orang yang hafalannya lebih kuat seperti Imam Waqi'. Jadi terkenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Bahkan beliau ceritakan sendiri, beliau ini berguru kepada ulama-ulama besar di zamannya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Syu'bah, Ibnu Juraij, dan gurunya ada sekitar hampir tembus ratusan. Itu guru-gurunya. Ada yang mengatakan juga taklaki kepada Al-Ghadi Abu Yusuf, sahabat dekatnya Imam Abu Hanifah. Nah, itu beliau cerita, waktu saya masih belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ini metodologi cara belajarnya beliau. Beliau mengatakan, maka tabtu ani Tsauri qattu wa kuntu atahaffadhu fa idza raja'tu ila al-baiti katabtu
kadabtuha, yang artinya selama saya belajar kepada guru saya Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak pernah bawa buku dan pena, dan saya tidak pernah menulis. Akan tetapi apa yang dijelaskan oleh guru saya dan diriwayatkan oleh guru saya Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya hanya mendengar dan langsung terhafal. Fa idza raja'tu ila baiti kadabtuha. Selesai belajar, saya pulang ke rumah. Nah, nanti di rumah hafalan tadi yang saya hafal, saya catat kembali. Nah, ini. Kalau ada hafalan seperti itu, bolehlah belajar gak bawa buku, silakan. Semua guru terangkan dihafal, pulang catat kembali. Ya. Sama seperti Imam Syafi'i dan ulama lainnya. Jadi hafalannya terkenal sangat kuat. Bahkan ada ulama menjadikan satu kesaksian khusus. Saya mendatangi rumahnya Imam Waqi' ibn Jarrah, tidak ada kitab di rumahnya. Buku gak ada, kosong tuh rumah. Terus ditanyakan, ini beliau ilmunya di mana nih, kitab tidak ada. Tanya semua dari hafalan. Semua kitab itu ada di hafalan saya. Dan hafalannya, kata Imam Syafi'i, hafalannya sangat kuat, sehingga yang sudah dihafal itu jarang sekali lupa, sulit lupa ya. Itu katakan yang dihafal sulit lupa. Kalau kita hafalnya sulit, lupanya cepat. Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, beliau ganti posisi sebagai guru. Datang ulama-ulama besar belajar kepada beliau, sebut namanya Imam Syafi'i. Cukup muridnya Imam Syafi'i itu sudah menunjukkan kebesaran beliau. Imam Syafi'i itu muridnya. Bahkan Imam Syafi'i mengabadikan nama beliau di dalam syair yang terkenal, syakhautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', itu beliau. Itu syair tuh terkenal, digubah oleh Imam Syafi'i, sebut nama gurunya. Saya mengadu kepada Imam Waqi', buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku dan mengabarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya cahaya ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ada Syekh Abdul Razak namanya, Syekh Abdul Razak. Beliau itu minta tips dari Imam Waqi' ibn Jarrah, kira-kira apa amalan yang bisa dilakukan sehingga memiliki hafalan sekuat itu. Maka dijawab oleh Imam Waqi', satu saja tipsnya, tarkul ma'asi. Kau tinggalkan maksiat secara total, hafalanmu akan kuat. Mau hafal Al-Quran masuk, hafal hadis masuk. Itu kata Imam Waqi' ibn Jarrah. Ayah beliau disebutkan di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, itu pejabat, tugasnya apa? Menjaga kas negara, Baitul Mal. Dan Imam Waqi' ini bukan hanya terkenal sebagai muhibbin ahlul bait, muhibb ahlul bait, bukan hanya terkenal sebagai ahli hadis, ahli ilmu, tapi terkenal juga sebagai ahli ibadah. Antum tahu amalannya itu? Kana yasumu ad-dahr wa yakhtimu al-Qur'ana kulla lailah. Puasanya puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang haram ya. Ini masih khilaf antara fuqaha ya. Ada yang melarang puasa itu gak boleh puasa terus-menerus, ada juga yang mengamalkan di kalangan para ulama. Itu amalan beliau, yasumu ad-dahr wa yakhtimu al-Qur'ana kulla lailah. Setiap malam khatam Al-Quran satu kali. Setiap hari khatam Al-Quran lah, begitu. Setiap hari khatam Al-Quran. Kalau di hadis Nabi itu minimal 3 hari sekali khatam.
3 hari sekali khatam minimal, ya. Kata ulama, sudah kalau gak bisa 3 hari, 7 hari deh. Gak bisa 7 hari, sebulan sekali deh. Itu kalau berdasarkan hadis, ya. Nah, kita biasanya Ramadan deh. Ramadan khatam sekali. Ikut momentum, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi kalau ikut tuntunan Nabi, sebenarnya jangan tunggu Ramadan khataman Al-Quran. 3 hari sekali kalau mampu khatam. Kalau nggak bisa 7 hari, nggak bisa lagi usbu. 7 hari syahr, 1 bulan sekali khatam Al-Quran. Itu amalan dari Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Nah, namanya bisa ditanwin, ya, bisa waqi'un, waqi'an, waqi'in, bisa. Tergantung posisi kalimat, ya. Kemudian Imam Waqi' ini orang yang sangat zuhud. Beliau hidup kalau tidak salah di masa khilafah Abbasiyah. Ada yang mengatakan ketemu juga masa Harun al-Rashid, ditawarkan jabatan sebagai hakim. Antum tahu jabatan hakim di masa Daulah Abbasiyah memiliki gaji lebih tinggi dari pejabat-pejabat lain, karena tanggung jawabnya paling berat. Bahkan gajinya dengan khalifah lebih tinggi gaji hakim dibanding khalifah. Ditawarkan kepada beliau, beliau menolak, nggak mau jabatan itu. Beliau alasan, saya sudah tua, mata kanan sudah kabur, mata kiri juga begitu, kemudian saya punya tenaga. Jadi maksudnya menolak secara halus, nggak mau. Dan beliau sangat menyanjung Abu Hanifah. Ada datang orang provokasi, Imam Abu Hanifah fatwanya keliru nih, harusnya begini, kata orang itu. Bicaranya di hadapan Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Kata Imam Waqi', Abu Hanifah tidak mungkin salah. Ini lafaz beliau, ya. Kenapa? Karena ketika Imam Abu Hanifah berfatwa, bukan hanya beliau sendiri. Beliau punya murid, jumlahnya ratusan. Mereka semua ulama. Ada Al-Ghadi Abu Yusuf, ada Syekh Muhammad Asy-Syaibani, ada fulan ahli hadis, ada fulan ahli Al-Quran, ada fulan ahli fikih, ada fulan. Itu banyak jumlahnya, hingga ratusan di masa itu. Saya katakan Imam Abu Hanifah tidak salah dalam berfatwa. Sebab apa? Sebab fatwa beliau kalau keliru, ini murid-muridnya yang jumlahnya ratusan, yang semua orang alim ini pasti akan meluruskan. Jadi kalau kamu ingin mengkritik Abu Hanifah, kamu harus bawa orang yang setara dengan Abu Hanifah atau lebih dari beliau, dan membawa murid yang melebihi murid-murid beliau. Baru kamu berhak mengatakan keliru kepada Abu Hanifah. Itu beliau ajarkan apa? Adab. Imam Abu Hanifah memecahkan 600.000 masalah fikih. Memecahkan 600.000 masalah fikih, sehingga diberikan gelar Al-Imam Al-A'zam. Al-Imam Al-A'zam, 600.000 masalah fikih. Bahkan ulama Syafi'i nulis kitab biografi beliau. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i menghormati beliau. Dan Imam Abu Hanifah punya sanad ilmu kepada Ahlul Bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena guru beliau Imam Zaid Ahlul Bait. Ada firqah Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Houthi, tahu, yang di Yaman atau yang di Son'a, itu kebanyakan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu pemahaman fikihnya dan akidahnya dekat, hampir sama dengan mazhab Hanafi, sehingga diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah karena sanad keilmuannya nyambung kepada Imam Zaid. Abu Hanifah berguru kepada Imam Zaid, gurunya Imam Zaid.
Dan Abu Hanifah sendiri mengatakan, saya menjadi alim seperti ini karena barokah doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau punya kakek, ketika Imam Ali ke Irak, kakeknya selalu datang menemui Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, selalu minta doa, wahai Sayyidina Ali, doakan biar saya punya anak turunan, Allah berikan anugerah bisa jadi orang alim, jadi orang soleh. Begitu, minta terus doa kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali doakan. Kalau gak salah kakek beliau ya, Nu'man bin Thabit bin Zawtah. Zawtah ini kakeknya. Ada dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar. Akhirnya Sayyidina Ali doakan, semoga diberikan anak turunan yang soleh. Lahirlah Abu Hanifah setelah itu. Sayyidina Ali sudah wafat tahun 40 Hijriah ya. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80. Tidak ketemu. 80 wafat 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah bangga dengan doa yang telah dipanjatkan oleh Sayyidina Ali kepada kakeknya. Maka beliau mengatakan, ana min barakati doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ini termasuk barokah dari doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Abu Hanifah karena luar biasa. Nah, dan murid-muridnya, mazhabnya sampai sekarang eksis. Bahkan ada yang menyatakan mazhab terbesar di dunia ini mazhab Hanafi, kedua mazhab Syafi'i. Karena mazhab Hanafi banyak tersebar di wilayah-wilayah populasi manusia yang jumlahnya besar, di India, di Pakistan, di Cina, ya, di wilayah Syam juga banyak mazhab Hanafi. Bahkan terakhir saya dapat kabar di Urdun itu fikih ibadah mazhab Syafi'i, tapi muamalah menggunakan mazhab Hanafi. Nah, ini sedikit biografi tentang Imam Waqi' Ibnul Jarrah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiyah, al-istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.